Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Agung. Karena saya percaya bukan suatu kebetulan kita boleh berkumpul bersama-sama pada sore hari ini dalam rangka merayakan Natal di tahun 2020. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, tapi kita percaya proteksi Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita, sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa merayakan Natal bersama-sama pada sore hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk perayaan Natal tahun ini mengambil tema dari Matius pasal 1 ayat 23 yang berbunyi, mereka akan menamakannya Immanuel, dan subtema, tetaplah percaya dengan kehadiran Allah di antara kita walaupun di masa pandemi COVID-19. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera memulai acara ibadah perayaan Natal kita pada sore hari ini, dan saya akan sampaikan susunan acara kita untuk kita laksanakan ibadah perayaan Natal hari ini. Yang pertama pembukaan yang berisi pembacaan pesan Natal dan salam Natal, dan yang kedua ibadah, kemudian yang ketiga penutup. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera memulai acara kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan pesan Natal yang akan disampaikan oleh Bapak Penetua Benito R. Leiden. Kami persilahkan. Pesan Natal tahun 2020 Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis dengan tema "Dan mereka akan menamakan dia Immanuel", Matius pasal 1 ayat 23. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi segenap warga Gereja Kalimantan Evangelis di mana saja berada. Masa raya Natal tahun 2020 ini berbeda dari yang pernah kita rayakan. Tanpa kerumunan jemaat dan dengan pembatasan sesuai protokol kesehatan akibat wabah COVID-19, banyak yang berubah dalam pelaksanaan ibadah dan perayaan kita. Namun dengan makna yang semakin dalam, karena kita tidak ingin bencana ini menyakiti dan merenggut banyak nyawa. Dalam situasi seperti ini, Allah mengingatkan kita lagi bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis menyampaikan pesan Natal sebagai berikut. 1. Bersyukurlah senantiasa kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketahuilah, baik atau tidak baik situasi dunia yang kita hadapi, Allah dalam kasih-Nya adalah Immanuel, tetap menyertai kita. Imanilah janji Allah ini dan jangan goyah, bertautlah senantiasa kepada Tuhan. 2. Immanuel adalah kehadiran Allah dalam diri Yesus sebagai bentuk kepedulian untuk menyelamatkan manusia dari maut menuju keselamatan. Teladan Allah ini hendaknya menyadarkan kita semua untuk peduli juga dengan keselamatan sesama. Karena itu, kita wajib menjaga diri agar tidak menjadi bencana bagi orang lain dengan menularkan wabah penyakit atau menjadi sumber kekacauan. Hormati hidup dan jiwa sesama. Patuhilah setiap protokol yang dibuat untuk keselamatan bersama. Mari kita terus belajar untuk beradaptasi, melakukan aktivitas dengan pola kenormalan baru atau new normal agar keselamatan orang lain terjaga. 3. Immanuel adalah kehadiran Allah yang mendamaikan manusia, bukan menciptakan kebencian dan permusuhan, melainkan pengampunan dalam Kristus Yesus. Demokrasi membolehkan kita beda pilihan sekaligus menghormati orang lain walaupun berbeda pilihan. Pesta demokrasi
lewat pilkada apapun hasilnya harus dihormati. Siapapun pemimpin daerah yang terpilih, anak Tuhan harus hidup rukun damai dalam gereja dan dalam masyarakat. Anak Tuhan hadir di dunia ini menjadi sumber kedamaian. 4. Immanuel adalah Allah yang mau turut menanggung beban manusia agar beroleh kelegaan. Allah telah menjadi berkat bagi kita, maka jadilah berkat bagi orang lain. Karena itu, marilah kita selalu bertolong-tolongan, menanggung beban bersama, berbagi dengan baik, berpunya atau tertimpa musibah, walaupun bukan dari kelimpahan kita. Immanuel, Allah yang berserta kita, kiranya selalu memberkati dan menuntun kita dalam kebersamaan untuk menjadi berkat walaupun sedang menghadapi badai, wabah corona, dan bencana lainnya. Akhirnya, Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis mengucapkan Selamat Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Banjarmasin, November 2020, Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis, Pendeta Dr. Wardinan S. Lidim, Magister Teologia, Ketua Umum, Pendeta John Asihua, Magister Teologia, Sekretaris Umum. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian telah kita dengarkan bersama pesan Natal yang sudah disampaikan oleh Bapak Penatua Benito Erleden. Dan berikut kita akan masuki acara selanjutnya, salam Natal yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Jemaat GKE Palangka, Bapak Pendeta Gutmar Untung STH. Kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak-Bapak Majelis Pertimbangan Jemaat GKE Palangka, Bapak Ibu Majelis Jemaat GKE Palangka, Bapak Ibu Badan Pengawas Perbendaharaan Majelis Jemaat GKE Palangka, rekan-rekan sepelayanan, para pendeta, penatua dan diakon, yang saya hormati ketua-ketua lingkungan pelayanan Jemaat GKE Palangka, ketua-ketua seksi pelayanan kategorial Jemaat GKE Palangka, Bapak Ibu sidang jemaat, sidang masa raya Natal yang berbahagia. Shalom. Pertama-tama patutlah kita memanjatkan puji dan syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita boleh memasuki masa raya Natal tahun 2020 ini dengan sukacita. Walaupun di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang melanda kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, situasi dan kondisi ini tidak mengurangi arti dan makna perayaan Natal kita pada saat ini. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita tetap bersemangat untuk menjalani berbagai aktivitas kehidupan kita sampai saat ini dan juga kehidupan spiritual kita. Kita tetap yakin, tetap percaya, tetap tekun, berpegang teguh dalam iman pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Perayaan Natal kita di tahun 2020 ini dibawa sorotan tema sebagaimana yang ditetapkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, yaitu yang terdapat dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23. Mereka akan menamakannya Immanuel. Dengan subtema dalam perayaan Natal Jemaat GKE Palangka tahun ini, tetaplah percaya dan kehadiran Allah di antara kita, walaupun di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia,
segala sesuatu yang kita lakukan dan hubungan sosial kita saat ini memang harus kita batasi. Kita tidak lagi berkerumun dengan orang banyak. Kita tidak lagi duduk berdekatan dan banyak pembatasan-pembatasan yang lain yang memang harus kita jaga, yang harus kita mendisiplinkan diri untuk itu, agar kita terbebas dari coronavirus ini atau COVID-19 ini. Oleh sebab itu, biarlah dengan sukacita Natal yang kita rayakan pada saat ini, walaupun kita mengikutinya dari rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap menyerahkan seluruh kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya dalam situasi dan kondisi apapun yang kita alami, kasih dan pemeliharaan Tuhan selalu kita alami dalam kehidupan kita. Sebagaimana tema Natal ini, Ia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta kita. Melalui perayaan Natal yang kita ikuti dari rumah kita masing-masing ini, lebih mendekatkan kita, lebih mengakrabkan kita di tengah-tengah keluarga rumah tangga kita masing-masing, di mana seluruh anggota keluarga kita boleh mengikutinya untuk memuliakan nama Tuhan dalam perayaan Natal tahun ini. Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas keikutsertaan kita semua dalam berbagai kegiatan walaupun kita lakukan secara terbatas. Berbagai pelayanan kita lakukan secara terbatas. Tetapi kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini adalah atas penyertaan Tuhan, sehingga kita dapat melakukannya walaupun dengan situasi dan kondisi yang serba terbatas. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia, atas nama Majelis Jemaat GKI Pelangka, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, kepada kita sekalian, seluruh para pelayan kita, para pendeta, penatua dan diakon, yang pada masa-masa sulit ini pun kita tetap bisa menjalankan segenap aktivitas kita, segenap tugas pelayanan kita, dan juga dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari kita juga berdisiplin, mentaati berbagai aturan berdasarkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan untuk itu. Akhirnya, atas nama pribadi, atas nama keluarga, dan atas nama Majelis Jemaat GKI Pelangka, kami menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan memasuki ibadah perayaan Natal pada hari ini, dan kita bersama-sama mempersiapkan hati, tubuh, jiwa, pikiran kita untuk memuliakan, mengagungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk ibadah Natal kita pada hari ini akan dipimpin oleh liturgus Bapak Denny Agus Thomas. Introitus, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia membawa sukacita bagi kita semua. Marilah kita mempersembahkan pujian syukur kita atas kasih dan anugerah yang dilimpahkannya kepada kita setiap hari. Jemaat berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99, baitnya pertama sampai baitnya yang kedua. Kita sorga bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera.
yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Ia yang diurapinya. Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari Kidung Rohani dengan judul Yesus Putra Maria. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari lingkungan pelayanan Sion 1. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya di
disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Lagu dapat jalan kehidupan, tak kalah bukakan hatiku baginya. Dalam ucapanku, dalam segala, ku selalu memuji Dia. Puji Dia. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Mulia, Nama-Mu besar dan kudus. Hanya Engkaulah yang disembah dan dipermuliakan. Segala perbuatan-Mu ajaib, dan segala kehendak-Mu jadi seperti yang Kau firmankan. Tidak ada yang dapat menggagalkan rencana dan kehendak-Mu, karena Engkau yang memegang pemerintahan. Engkau telah datang ke dalam dunia ini melalui Sang Putra Tunggal-Mu, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Dia kami memuliakan Tuhan. Kasih-Mu begitu besar, Engkau telah menyatakannya dengan mengutus Putra Tunggal-Mu. Yesus datang untuk menyelamatkan kami yang berdosa ini. Yesus datang untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Bapa, supaya kami menjadi percaya. Yesuslah Raja yang kekal, Raja damai, Raja di atas segala raja, yang memimpin kami dalam perayaan Natal ini, yang hadir di tengah-tengah keberadaan kami,
Terlebih lagi ketika kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Engkau meruniakan kepada kami damai sejahtera yang memimpin kami kepada hidup yang kekal. Kami bersuka cita dan bersyukur untuk perayaan Natal hari ini. Engkau telah datang dan hidup kami saat ini Engkau pimpin, Kau sertai sampai selama-lamanya di dalam kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami bersyukur. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109, baitnya pertama sampai baitnya kedua, Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Pembacaan Alkitab dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 dengan perikop kelahiran Raja Damai. Demikian firman Tuhan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atas terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan
setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8 hingga ayat yang ke-14 dengan perikop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan kita di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi dan di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kembali kita akan mendengarkan puji-pujian dari pelayanan Sion 2. Lahir dari darah Maria.
penyalaan lilin Natal. Untuk menyalakan lilin Natal, dimohon kesediaannya. Yang pertama, Ketua Majelis Jemaat GKI Pelangka. Untuk penyalaan lilin yang kedua oleh pendeta pelayanan. Untuk penyalaan lilin yang ketiga oleh Ketua Lingkungan Sion 1. Sion 2. Dan Ketua Lingkungan Sion 3. Untuk penyalaan lilin yang seterusnya, Ketua Kategorial Seksi Pelayanan Anak. Ketua Seksi Pelayanan Pemuda dan Remaja. Ketua Seksi Pelayanan Perempuan. Ketua Seksi Pelayanan Bapak.
dan Ketua Seksi Pelayanan Usia Indah. Sementara lilin Natal dinyalakan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 92 bait yang pertama sampai bait yang ketiga, Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur Natal kita bagi pelayanan gereja. Sebelum kita bersama-sama memberikan persembahan syukur kita, dengarkanlah nats persembahan yang tertulis dalam Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka itu ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sebelum kita bersama-sama mengumpulkan persembahan kita secara mandiri ke dalam amplop yang sudah disediakan, marilah kita sama-sama merendahkan diri kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang punya langit, bumi, laut, dan segala isinya, kami mengucap syukur di Natal tahun 2020 ini, kami boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama merayakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami hanya bisa beribadah dan merayakan Natal melalui siaran dan online, tapi kami percaya hikmah Natal itu tidak akan berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami sama-sama pada saat ini, kami akan memberikan persembahan kami, dan biarlah Tuhan memberkati persembahan ini untuk agar berguna bagi pelayanan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah di tahun 2020 ini kami percaya anugerah berkat Tuhan juga senantiasa menyertai kami mengakhiri tahun 2020 ini dan senantiasa memberi kami kesehatan, kekuatan. Terimalah persembahan ini Tuhan, dan biarlah hati kami senantiasa meluap dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119, ayat 1 dan ayat yang kedua. Kembali kita akan mendengarkan puji-pujian dari pelayanan Sion 3. Waktu malam yang sunyi,
Sidang masa raya Natal yang berbahagia. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, yaitu dari Injil Matius pasal 1, ayat 21 sampai ayat 23. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, pimpin kami dan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti kehendak-Mu melalui perayaan Natal hari ini. Dan pimpinlah kami Tuhan, untuk senantiasa taat kepada kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 1, ayat 21 sampai ayat 23 yang berbunyi demikian dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Salam Bapak Ibu sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera Natal bagi kita sekalian. Hari ini 24 Desember 2020 kita berjumpa kembali dalam perayaan Natal. Meskipun perayaan Natal kali ini sedikit berbeda dari perayaan Natal di tahun-tahun yang lalu. Karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang masih terjadi sampai hari ini. Pandemi COVID-19 tidak memungkinkan bagi jemaat untuk merayakan Natal bersama-sama di gedung gereja ini. Meskipun kita menyadari bahwa animo jemaat begitu besar ingin merayakan Natal bersama-sama seperti tahun yang lalu, yang dihadiri oleh banyak anggota jemaat, sehingga gedung gereja menjadi penuh biasanya. Kesan Natal yang meriah, hadiah yang berlimpah, door prize yang selalu ditunggu-tunggu, gedung gereja yang dihiasi dengan pernak-pernik hiasan Natal adalah wajah Natal yang terekam dalam pikiran kita selama ini. Karena itu, jikalau kita merayakan Natal tahun ini tidak seperti tahun-tahun yang lalu, kiranya itu tidak menyurutkan semangat kita untuk merayakan Natal, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita tidak perlu merasa seolah-olah ada sesuatu hal yang kurang. Karena sesungguhnya tidak ada yang kurang ketika kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menyempurnakan segala sesuatunya.
Dan justru perayaan Natal sesungguhnya adalah perayaan keselamatan yang datang dari Tuhan. Karena bagaimanapun perayaan-perayaan Natal di tahun-tahun yang lalu yang masih berkesan bagi kita, karena kemeriahan dan keceriaan Natal yang pernah kita lewati bersama di tahun-tahun yang lalu, nampaknya mengingatkan kita bahwa semuanya itu berlalu begitu cepat dan menjadi kenangan di masa lalu. Karena itu tidak heran ketika kita merindukan Natal. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, merindukan Natal yang meriah, merindukan Natal dengan mengumpulkan orang banyak, bahkan juga merayakan Natal dengan menampilkan puji-pujian, ada sesuatu hal yang sangat positif dan baik. Tetapi di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga bulan Desember ini, tidaklah menghalangi kita untuk merayakan Natal bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Meskipun Natal itu dilaksanakan dengan sederhana, tidak dihadiri oleh orang banyak, di tahun ini kita merayakan Natal di rumah bersama keluarga kecil kita. Perayaan Natal bersama orang-orang yang kita kasihi di rumah sesungguhnya tidak mengurangi arti Natal itu sendiri. Tetapi justru disinilah kita sedang diuji. Seberapa dalam kita mengharapkan kehadiran Tuhan untuk terus membimbing dan menuntun kita, serta menyertai kita di jalannya yang benar. Saudara-saudara, sidang masa raya Natal yang berbahagia, bagi umat percaya di masa sekarang ini, bahkan juga di tengah-tengah pandemi COVID-19, perayaan Natal hendaknya dilihat sebagai perayaan kelahiran Yesus Kristus, sekaligus juga perayaan menyambut akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman. Karena sesungguhnya perayaan Natal adalah perayaan akan masa depan kita, perayaan keselamatan, perayaan hidup bersama Tuhan, dan perayaan karena kita selalu disertai oleh Tuhan. Merindukan Natal seperti tahun-tahun yang lalu, boleh-boleh saja. Kita memang tidak dapat melupakan apa yang pernah kita lewati bersama di tahun-tahun yang lalu. Kemeriahan, kesukacitaan, kegembiraan seharusnya tidaklah terletak pada apa yang mampu kita perbuat atau kita tampilkan. Tetapi mendambakan hal demikian juga ada hal yang positif dan baik. Namun akan sangat baik dan positif lagi apabila Natal yang kita rindukan ada merupakan kerinduan roh dan jiwa kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Perayaan sebagai kesempatan bagi kita untuk menghayati lebih dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Perayaan Natal adalah perayaan yang semestinya mengarahkan dan memperkokohkan iman
dan hidup rohani kita kepada Tuhan. Memperkokohkan iman dan hidup kita untuk masa yang akan datang. Untuk menjelang masa depan yang telah ditentukan oleh Bapa melalui Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Karena itu marilah kita rayakan Natal tahun 2020 ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Bersama orang-orang yang ada dekat kita. Bersama ayah, bersama ibu, bersama anak-anak, bersama menantu dan cucu, bahkan juga bersama sanak saudara yang kita kasihi. Pada momen Natal ini kita menaruh pengharapan yang sangat besar kepada Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita senantiasa diterangi dan disertai oleh Tuhan. Apalagi saat ini kita masih berjuang dalam mengatasi dampak yang terjadi karena pandemi COVID-19. Namun tetaplah percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang maha setia dan maha pengasih. Di dalam Injil Matius 1 ayat 23 mengatakan demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dialah Allah Bapa yang senantiasa melihat kepada umatnya, umat yang harus ditolong dan diselamatkan. Karena kita menyadari di dalam kepanaan diri kita yang berdosa ini, ada sisi di mana kita tidak mampu mengandalkan pengertian dan kekuatan kita sendiri, sehingga kita harus ditolong, disertai, dan dilindungi oleh Tuhan. Inilah tujuan Natal sesungguhnya, adalah mewartakan kabar sukacita, sebagaimana yang dikatakan dalam Injil Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah yang diwartakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria dan Yusuf, dan juga diwartakan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala di padang. Injil Lukas 2 ayat 11. Berita itu mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Demikian juga melalui perayaan Natal yang kita laksanakan hari ini, kita sedang diutus untuk mewartakan kepada dunia, yaitu mewartakan bahwa Bapa mengasihi seluruh umatnya di muka bumi ini. Kehadiran Bapa di dalam Yesus Kristus menampakkan kehangatan dan solidaritas turut menanggung beban dan penderitaan umat manusia. Wajahnya menampakkan kesabaran, kasih dan kesetiaan terhadap umatnya. Kiranya kesabaran, kasih dan kesetiaan yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita, kita jadikan sebagai kesempatan untuk kita terus berbenah diri. Bahkan juga kesempatan untuk kita memberikan diri supaya dipimpin oleh Tuhan. Natal juga memberikan makna bahwa kasih Allah begitu besar atas kita. Ia tidak ingin kita binasa karena dosa kita, tetapi Ia ingin menebus kita supaya kita menjadi hamba kebenaran.
menjadi umat milik kepunyaannya. Injil Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang semestinya mendasari perayaan Natal, sehingga Natal yang kita rayakan tidak keluar dari tujuan sebagaimana dimaksudkan dalam firman Tuhan. Perayaan Natal mestinya dilihat sebagai penggenapan dari janji Allah yang telah hadir dan ada di antara manusia. Natal sesungguhnya memiliki tujuan yang sangat mulia bagi umat manusia. Karena Yesus hadir, Ia berkenan menyertai kita. Bahkan juga menyertai kita sampai kepada penghujung tahun 2020. Dan juga memegang tangan kita sehingga dapat memasuki tahun 2021. Jikalau Tuhan memiliki tujuan yang mulia bagi hidup kita, umatnya, maka ini merupakan sebuah ajakan kepada kita, supaya umat manusia juga memiliki tujuan yang mulia dalam mengisi kehidupan yang sangat singkat ini. Biarlah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah dinyatakan bagi kita akan membawa kita untuk semakin taat dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Amin. Sidang Masa Raya Natal yang berbahagia, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Firman-Mu yang hidup, firman yang berkuasa, telah kami dengar bersama pada saat ini. Kiranya oleh firman itu kami senantiasa dikuatkan dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih oleh kuasa dan penyertaan Tuhan pula. Perayaan Natal pada hari ini dapat dilaksanakan, walaupun kami melaksanakannya di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, sukacita yang Engkau limpahkan menjadi sukacita dalam iman yang memimpin kami kepada kehidupan yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan. Bapa di sorga, Engkau yang menyertai kami sehingga dapat melewati tahun 2020 ini. Dan Engkau juga menyertai kami sehingga dapat memasuki tahun 2021. Karena Engkau adalah Allah yang menyertai kami dalam kasih setia-Mu yang kekal. Bapa di sorga, lindungilah kami sekalian. Diberkati setiap rumah tangga dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami boleh duduk bersama-sama dengan keluarga kecil kami, memuji dan memuliakan Tuhan dalam perayaan Natal tahun 2020 ini. Engkau menerangi kami dengan firman-Mu. Engkau menuntun, membimbing kami, supaya kami ada pada jalan kebenaran dan kehidupan. Kuasa-Mu menguatkan setiap kami yang sedang berbeban berat saat ini. Kuasa-Mu juga memberikan kekuatan
bahkan memberikan kesembuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Biarlah urapan kasih Allah menopang mereka, dan mereka dimampukan untuk melewati masa-masa dalam masa pemulihan dan penyembuhan. Demikian juga pada saat ini Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Sertai kami, sehingga bangsa dan negara ini dapat melewati masa sulit karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah seluruh umat-Mu dan disertailah perayaan Natal pada hari ini. Biarlah damai sukacita surgawi lahir di dalam hati kami masing-masing, sehingga dengan Natal yang sederhana ini kami tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah hadir dan menyelamatkan kami, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 100, Muliakanlah. Muliakanlah
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara perayaan Natal kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan sambil kita mendengarkan dan menyanyikan lagu We Wish You a Merry Christmas, Bapak Ibu yang kami kasih boleh bersalam-salaman walaupun di rumah, dan kita akan mengakhiri tahun 2020 dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Kami ucapkan atas nama panitia, atas nama BPH dan seluruh petugas pada hari ini mengucapkan selamat merayakan Natal tanggal 25 Desember tahun 2020 dan menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari Seksi Pelayanan Anak mengucapkan selamat menyambut sukacita Natal di tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Walaupun Natal kita tahun ini berbeda dari Natal sebelumnya, tapi jangan mengurangi sukacita kita untuk menyambut Natal di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Seksi Pelayanan Biasa menyampaikan ucapan selamat Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Seksi Pelayanan Bapak Majelis Jemaat GKI Palangka mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari Seksi Pelayanan Remaja Pemuda Jemaat GKI Palangka
mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, dan atas nama pengurus seksi pelayanan perempuan Jemaat GKE Pelangka mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan mengucapkan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama pengurus dukungan keluarga Jasion dan seluruh jemaat dukungan keluarga Jasion mengucapkan selamat Hari Raya Natal tanggal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru tanggal 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Sebagaimana tema Natal untuk tahun ini, yaitu Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Biarlah dalam kasih Tuhan itu kita boleh dapat melewati tahun 2020 dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan kita dapat memasuki tahun 2021 dengan damai sejahtera yang dikaruniai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam, Tuhan memberkati. Shalom, saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, dan Majelis Jemaat GKE Pelangka menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Kasih karunia dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Shalom.